Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. La yatakallamuna illa man adina lahu rahmanu wa qala shawaba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin yuwakilullahu bikum mulukan yamna'ukum minal ghibati hatta la tahtadu ahadan abada. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang salah satu kisah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijelaskan dalam kitab Al-Ittisal bi Ma'anil Yaqin karya Sayyid Al-Habib Umar ibn Hafid Al-Mu'ammar dari Yaman, di mana dalam kitab tersebut membahas dari mulai keyakinan sampai membahas tentang masalah khilafah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikisahkan di situ oleh Al-Habib Umar bahwa Siti Aisyah radhiyallahu anha suatu ketika berada di Hujrah Syarifah. Beliau di sana merenung dan dalam hatinya mengatakan bahwa di Hujrah Syarifah, di kamar tersebut ada makam suaminya, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, dan di samping makam suaminya terdapat makam ayahandanya tercinta, yaitu sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tentu sangat pantas jika di sampingnya Rasulullah yang masih kosong itu menjadi tempat makamnya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah amat sangat menginginkan agar beliau dimakamkan di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ketika beliau sedang melamun memikirkan keinginannya, tiba-tiba terdengar suara seseorang mengetuk pintu rumahnya. Kemudian setelah dibuka, ternyata yang datang adalah sahabat Umar radhiyallahu anha. Setelah sahabat Umar dipersilahkan duduk, kemudian Sayyidina Umar menyampaikan tujuan dan maksudnya menemui Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Umar? Umar berkata kepada beliau, "Wahai Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kami datang menemui engkau untuk memohon izin karena beberapa hari lagi kami akan wafat. Kami mohon izin agar nanti setelah kami wafat, kami bisa dikuburkan di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Apa jawab Siti Aisyah? Siti Aisyah mengatakan, "Wahai Sayyidina Umar, kalau memang engkau menginginkan ketika wafat nanti dikubur di sebelah makamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka silakan. Kami mengizinkan dengan lapang dada." Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari sini bisa kita rasakan bagaimana sifat akhlak dari Siti Aisyah radhiyallahu an yang sangat mulia. Beliau sangat menginginkan ketika wafat nanti dimakamkan di samping Rasulullah SAW. Namun keinginannya
itu ternyata diminta oleh Sayyidina Umar, dan dengan lapang dada Siti Aisyah mengizinkan Sayyidina Umar untuk dimakamkan di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Sayyidina Umar undur diri dari beliau, kemudian Sayyidah Aisyah memandang lokasi makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ternyata masih ada satu tempat lagi yang kosong yang tentunya bisa digunakan untuk tempat pemakaman. Dan Sayyidah Aisyah berpikir bahwa meskipun beliau tidak bisa dimakamkan di samping Rasulullah SAW seperti ayah dan Sayyidina Umar, paling tidak beliau bisa dimakamkan satu kamar dengan Rasulullah SAW. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun lagi-lagi keinginan beliau diurungkan karena beliau mengingat istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya. Ada Khadijah, ada Hafsah, ada Saudah, ada Maimunah, ada Sofiyah, ada Ummu Habibah, ada Ummu Salamah, ada Zainab binti Jahashi, dan ada Juwairiyah. Karena beliau mengingat istri-istri Rasulullah SAW yang lainnya, sehingga beliau pun mengurungkan keinginannya untuk dimakamkan sekamar dengan suaminya Rasulullah SAW untuk menjaga perasaan istri-istri Rasulullah yang lainnya, sehingga beliau lebih memilih untuk tidak dimakamkan sekamar dengan Rasulullah, namun beliau lebih memilih untuk dimakamkan di tempat yang lain, sehingga sampai sekarang tempat yang kosong yang berada di Hujrah Syarifah itu tidak dipakai untuk mengubur siapapun. Dan Sayyid Al-Habib Umar bin Habib Al-Muammar dari Yaman menyampaikan bahwa tempat yang berada di kamar tempat pemakaman Rasulullah SAW yang sampai sekarang masih kosong itu nanti digunakan untuk memakamkan jenazahnya Nabiullah Isa alaihissalam ketika Nabiullah Isa nanti di akhir zaman akan turun ke bumi menjalankan syariat Rasulullah SAW, dan ketika Nabi Isa wafat nanti Nabi Isa akan dikuburkan, akan dimakamkan sekamar dengan makamnya Rasulullah SAW. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah sosok Siti Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana beliau akhlaknya sangat mulia, ketawaduannya sangat tinggi, dan beliau mau mengalah terhadap orang lain. Beliau lebih memilih memperbanyak untuk mengalah demi kebahagiaan orang lain, demi menjaga perasaan orang lain, sehingga keinginan terakhirnya pun digagalkan, diurungkan, sehingga tempatnya dikosongkan sampai sekarang. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau berpikir bahwa jika beliau dimakamkan sekamar dengan Rasulullah SAW, maka tentunya istri-istri beliau yang terkenal hanya beliau, yang lainnya tidak. Terkenal fi anha'il alam, terkenal di seluruh penjuru dunia, hanyalah beliau, karena satu-satunya istri beliau yang dimakamkan sekamar dengan Nabi Muhammad adalah hanya beliau, sehingga akhirnya beliau mengurungkan keinginannya untuk dimakamkan sekamar dengan baginda Rasulullah SAW. Inilah sifat ketawaduan Siti Aisyah radhiyallahu anha, sehingga Siti Aisyah tergolong dari salah
satu perempuan yang mendapatkan kegembiraan anugerah masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tergolong dari nisa'un mubasysyarah bil jannah, perempuan-perempuan yang diberi kegembiraan anugerah masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, man tawadu'a rafa'ahu Allah. Barang siapa yang tawadu, maka akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebaliknya, wa man takabbaru, barang siapa yang takabur, merasa besar sendiri, merasa hebat sendiri, merasa paling unggul sendiri, maka wada'ahullah, Allah akan merendahkan derajatnya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, sebagai penutup, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam menjelaskan bahwa idfin wujudaka fi ardil khumul, tanamlah dirimu dalam tanah kerendahan. Kenapa? Fama nabata mimma lam yudfan, sebab setiap sesuatu yang tumbuh tapi tidak ditanam, la yatimu nataijuhu, maka tidak akan sempurna hasil buahnya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah sifat tawadu, itulah akhlak yang mulia, itulah sifat yang mengalah, sehingga siapapun yang tawadu, siapapun yang memiliki akhlak yang mulia, siapapun yang mau mengalah demi menjaga perasaan orang lain, demi menjaga kebahagiaan orang lain, maka orang itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 128, Allah berfirman, innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Artinya Allah, pertolongannya, rahmatnya, perlindungannya, kecintaannya, kasih sayangnya selalu menyertai orang-orang yang bertakwa, walladzina hum muhsinun, dan orang-orang yang selalu memperbanyak berbuat kebaikan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah hikmah pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah yang diangkat oleh As-Sayyid Al-Habib Umar bin Hafid Al-Mu'ammar dari Yaman. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamun ala man ittaba'al huda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.